Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Amino, bertemu lagi dengan saya Anggi dalam acara Amino Podcast. Siang ini saya mau bincang manis, bincang smart. Kita akan bahas habis tema kita hari ini adalah gila, jangan deh. Bersama Dr. Witri Sutati SPKJ. Halo, selamat Yeay. siang. Salam Lambaikan sehat dulu jiwa. tangannya Bu pada Sobat Amino semua. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Andi sehat? Alhamdulillah. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah sehat Waduh, juga. ya saya tahu Bu, rahasianya semakin sehat, jiwa raganya, karena kacamatanya yang matching, eye catching banget pokoknya sama bajunya Bu ya. Gitu ya. Iya, sama Iya, deh. makarenanya loh. Kita sudah Ya, desain alhamdulillah. sebagaimana mestinya. Alhamdulillah ya sekarang. Waduh, ini makarenanya menyesuaikan atau Ibu yang menyesuaikan nih? Aduh, saya agak bingung nih. Apapun ya Bu ya, pokoknya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita mau info dulu nih Bu ke Sobat Amino. Untuk podcast ini adalah yang perdana. Wih, tepuk tangan dong. Akhirnya ya RSJ punya podcast. Nah, Alhamdulillah. semoga kedepannya akan selalu berjalan lancar dan Amin. semakin menghibur tentunya Bu ya. Amin. Aduh, dan kita juga buka loh saran dan kritik dari Sobat Amino semua nih untuk kemajuan podcast kita, berkembangnya biar semakin melalang buana, nggak kalah sama yang lain ya kan Bu? Setuju nggak Bu? Mudah-mudahan pasti akan berkembang dengan baik, didukung dengan SDM. Wih, Luar biasa. Tepuk tangan SDM. ya tepuk tangan lagi, pokoknya tepuk tangan. Semoga Bapak Direktur mendengarkan juga ya Bu ya. Dan pastinya harus support Pak. Ini nanti kira-kira apa nih yang kurang? Pokoknya harus dukung ya Pak ya. Dan Ibu, ini untuk podcast Amino akan tayang di YouTube channelnya RSJ. Ibu kira-kira tahu nggak sih Bu YouTube channelnya? Udah subscribe belum nih? Ayo, pasti ya. YouTube-nya udah, Instagramnya udah, Facebooknya udah. Pastinya. Apalagi Twitter. Twitter ntar ya. Oh. Belum. Yang Twitter belum. OTW. Oke, nggak apa-apa Bu. Ya, pokoknya habis ini harus ditunjukkan ke saya screenshotnya kalau Ibu sudah follow Twitternya. Pernah nggak sih? Oke. Oke Bu, kita langsung masuk tunjuk poin aja ini Bu ke tema kita hari ini. Ya, apa Bu temanya tadi Bu? Gila. Jangan deh. Oke, yang akan saya tanyakan pertama kali ini Bu. Oke. Kenapa ya Bu ya, orang itu suka banget bilang gila. Pokoknya apapun, itu dikit-dikit kalau kita agak geseh dikit gitu, ngarahnya tuh pasti ke gila gitu loh. Apa-apa, gila, sinting, edan, apa dan gitulah Bu. Aduh agak miris. Anak-anak kecil juga gitu kadang nyebutnya kayak gitu ya Bu ya. Udah nanyanya. Iya, silakan Ibu Witri dijawab. Baik, Andi sayang. Jadi sebetulnya kalau gila menurut pengertian dari WHO adalah kemampuan seseorang individu baik secara fisik, mental, Ya. spiritual dan sosial. Mereka dapat beradaptasi sehingga mereka juga dapat mengelola semuanya dengan baik, dapat produktif dengan baik. Nah, kenapa sih orang-orang banyak mengatakan ih gila ya, anak-anak kecil juga Iya gila. Bu, miris banget denger ya Bu Karena ya. itu sudah mindsetnya sudah sejak lama ya. Nah, kalimat gila ini banyak sekali dikaitkan dengan saudara-saudara kita yang di luar sana yang pakai baju compang-camping, rambutnya gimbal, nggak terurus ya. Nah, itu kalimatnya gila. Sebetulnya out of mind ya. Gila, samin, apalagi kopla ya, terus sodro. Sodron. Sodron itu sama aja ya. Tapi sebetulnya kalau pengertian yang tadi Mbak Anggi katakan gila menurut kami di bagian kesehatan jiwa itu sebetulnya adalah gangguan kejiwaan. Jadi Baik Bu. kalimat yang tadi Mbak Anggi katakan gila itu orang-orang sudah salah kaprah. Jadi makanya ini Mbak Anggi mengundang kami di sini, kita ngobrol-ngobrol di podcast untuk mengulas sebenarnya apa sih gila itu dalam dunia kedokteran jiwa itu ya. Jadi gila bukan secara sosial. Tadi kan masalah kesehatan jiwa ada 4 ya, fisik, mental, sosial dan spiritual ya. Nah, kita bahas mengenai masalah kondisi kesehatan jiwa yang disebut gila itu apa aja. Ingat ya pepatah mens sano in corpore yang ragam
Mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat didapatkan jiwa yang sehat pula. Gitu. Oke. Apa lagi pertanyaannya? Oh ya pasti banyak, jangan khawatir Bu. Jadi nih Bu ya, boleh nggak sih Bu sebenarnya kita itu bilang gila ke orang lain? Kembali lagi bahwa masyarakat itu sudah kadung, sudah terlanjur mengatakan saudara-saudara kita yang kebetulan sedang ada masalah gangguan jiwa dengan kalimat tadi gila. Nah, kita biasakan, kita membiasakan diri untuk mengatakan bukan G1LA ya teman-teman sobat Amino semua yang menonton podcast ini. Ayo kita biasakan dengan mengatakan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Atau kalaupun orang itu sudah dengan gangguan jiwa berat, kita juga bisa menyebutkan dengan ODS, orang dengan skizofrenia. Skizofrenia itu udah gangguan jiwa berat. Bisa nggak disembuhin? Bisa. Ada RSJ Aminogunutomo. Datang aja ke sini ya. Iya. Psikiaternya banyak. Banyak. Lagi. Iya dong. Salah satunya Ibu Witri nih. Oke, jadi Mbak Anggi nanti titip sama anak-anak juga teman-teman. Please deh, jangan sebutin saudara-saudara kita yang saat ini sedang. Oke, jadi Bu ya, untuk sebutan gila jangan deh ya Bu ya. Jadi untuk sebutan gila itu kita bisa alihkan, kita bisa ganti mulai dari sekarang. Kita harus tanam dalam-dalam di mindset kita dengan sebutan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, dan satunya lagi apa Bu? ODS. Ya, itu untuk yang skizofrenia. Untuk lebih detailnya ya Bu ya, untuk masalah kesehatan jiwa ya Bu ya. Nah, yang akan saya tanyakan untuk sebutan ODGJ atau ODS, betul ya Bu, ODS ya Bu ya, itu kapan sih Bu waktu atau timingnya yang pas untuk kita menyebut orang tersebut itu ODGJ atau ODS? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Keren banget lah. Itu ada. Hai. Oke, baik. Tentunya kalau seseorang kita katakan dengan ODGJ melalui pemeriksaan klinis ya, baik itu pemeriksaan dari aloanamnesis. Aloanamnesis adalah wawancara yang didapatkan dari keluarga terdekat atau orang-orang di lingkungannya, baik itu keluarga inti maupun di lingkungan sekitar, dan wawancara dengan si pasien ini. Biasanya keluarga itu nanti akan mengeluhkan kok perilakunya udah nggak kayak biasanya. Tadi kesehatan mental kan ada 4 ya, fisik, mental, spiritual, dan sosial ya. Kita bicara sosial dulu ya. Biasanya orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu ada yang sudah nggak mau bergaul lagi dengan orang lain ya. Dengan orang, dia menyendiri. Menyendirinya itu bisa dia karena takut ya, takut, kemudian tidak mau bergaul dengan orang lain, kemudian ada perilaku-perilaku yang tidak biasa dilakukan, misalnya jadi jarang mandi, atau malah kebalikannya banyak mandi. Oh gitu ya. Setelah dieksplor oleh psikiater, ternyata dia didapatkan gangguan-gangguan yang biasanya misalnya berupa halusinasi pendengaran, bisa ada halusinasi visual ya. Nah ini nanti kalau sudah lebih spesifiknya lagi, kita tanya lagi ini sudah berapa lama keadaan ini terjadi, sehingga kalau kita sudah melihat bahwa orang-orang ini, pasien ini sudah mengalami satu perilaku yang ada handicap, hendaya ya, hendaya yang dialami oleh pasien ini, kita bisa menegakkan satu diagnosis gangguan jiwa berat atau disebut juga skizofrenia. Skizofrenia. Itu sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Disertai itu tadi perilaku-perilaku yang tidak biasanya, bicara tidak sambung, ya perawatan dirinya kurang, itu handicap yang terjadi pada pasien dengan gangguan jiwa ya. Jadi ODS, ODGJ ya kondisinya seperti itu Mbak Anggi ya. Jadi banyak banget ternyata ya Bu ya, ciri-ciri orang ODGJ atau ODS itu banyak banget ya Bu ya. Banyak sekali Mbak Nah Anggi. ini nih Sobat Amino yang harus ngerti banget nih Bu. Ya, jadi kadang-kadang begini Mbak Anggi ya, pasien-pasien kita yang datang ke rumah sakit jiwa IGD itu kalau tidak marah-marah dia akan diam. Nah ini juga butuh kepekaan dari keluarga. Iya. Kalau pasien marah-marah, banting-banting, orang sudah ini ya, oh ini kelihatannya butuh dibawa ke rumah sakit nih. Tapi kalau yang diem aja, nggak mau bergaul, kadang-kadang keluarga nggak ngeh gitu ya. Oh mungkin dia lagi melo gitu ya, lagi baperan gitu, sensi gitu ya, jadi nggak mau ganggu. Padahal sebetulnya dia kalau dieksplor sudah ada gejala-gejala yang
harus segera ditangani gitu Mbak Anggi. Nah itulah perlunya psikiater ya Bu ya. Jadi kita perlu curhat. Kadang masalah yang kita dem sendiri itu bisa jadi penyakit ya Bu ya. Ya sebetulnya kalau untuk lebih jauhnya lagi memang datangnya ke psikiater. Tapi sebetulnya keluarga terdekat juga bisa dengerin curhatnya dia dulu gitu ya. Dari situ kan terus agak plong. Kalau misalnya memang itu curhatannya biasalah anak-anak zaman now kan ya, belum tentu kan harus dibawa ke psikiater. Iya. Itu Mbak Anggi. Oke. Nah ini harus digarisbawahi banget nih ya untuk Sobat Amino semua. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Witri mengenai ciri-ciri ODGJ apa aja. Jadi untuk kalian yang jarang banget mandi, hati-hati. Enggak gitu juga ya Bu ya. Atau yang dikit-dikit mandi, kan kalau sumo kan juga pinginnya kan gerah gitu kan, pinginnya dikit-dikit mandi ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya, itu bukanlah ya. Artinya kalau itu segala sesuatu pada orang dengan gangguan jiwa itu perilakunya sudah tidak biasa. Nah, sekarang misalnya sumo ataupun kita orang mungkin mau sholat mandi sampai 5 kali ya memang kan harus bersih ya. Tapi kalau misalnya mandi lebih dari 5 kali terus di dalam kamar mandi 2 jam lagi, aduh, habisin sabun lagi ya, gitu ya. Aduh, ini kok kayaknya curhatan salah satu siapa ya? Kalian ada? Gitu. Oh, ternyata ada yang ngaku Bu. Oke, sudah siap yang akan saya lemparkan lagi pertanyaan selanjutnya Ibu Witri? Boleh. Oh yes, pokoknya. Apa sih buat Mbak Anggi? Aduh, ya ini yang jelas itu untuk informasi untuk Sobat Amino kan ya Bu ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya adalah macam-macam ODGJ itu apa aja Bu? Bisa dijelaskan dong Ibu Witri? Ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Kalau tadi satunya lagi adalah skizofrenia. Kalau skizofrenia itu memang sudah gangguan jiwa berat ya. Gitu. Jadi kalau menurut di buku kami yang kami pelajari ada di buku saku kami itu namanya buku PPDGJ. Itu ada skizofrenia paranoid, ada skizofrenia tak terinci, ada skizofrenia hebefrenik ya. Ya intinya sebetulnya adalah jenis-jenis skizofrenia ini mengalami satu daya dan juga ada gejala-gejala itu tadi halusinasi, ada waham. Waham itu adalah keyakinan yang keliru. Oh gitu. Misalnya Mbak Anggi itu merasa bisa menciptakan alam semesta. Wih, gitu ya. Misalnya begitu. Halu. Delusion ya. Anak gaul bilang halu. Ya, jadi sebetulnya buat teman-teman Sobat Amino, kalau untuk macam-macam apa aja, biarkan nanti psikiaternya yang menentukan. Tapi yang terpenting adalah penata laksanaan dini. Karena semakin dini kita menata laksanaan pada pasien-pasien ODGJ akan semakin progresnya akan semakin baik, gitu Mbak. Jadi jangan sampai telat ya Bu penanganannya. Ya, kadang-kadang kan ada tuh bilang, parno amat sih lo gitu ya. Jadi singkatan dari paranoid ya. Paranoid itu kan ada yang ketakutan yang berlebihan atau merasa dirinya wah gitu ya. Gitu kan mungkin ada bisikan-bisikan juga itu bisa ya Bu ya. Bisikan itu halusinasi. Syaitonir rajim. Fasih banget ya saya ngomongnya Bu. Agak keangkat dikit. Syaitonir rajim. Aduh sabar ya Bu ya. Sabar ya, Saya kadang sendiri nggak sabar sama diri saya Bu. Itu bisa ODGJ nggak sih Bu saya Bu? Saya sendiri juga kadang heran sama diri saya sendiri. Pakai naik itu ya. Ini kalau udah agak minggu dikit udah agak naiknya semakin kesini kayaknya Bu. Gitu ya. Udah cukup. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu Witri. Kita itu saya dan Ibu Witri ya. Kita semua maksudnya termasuk Sobat Amino yang melihat di sini dan penonton ya, ini mana suaranya? Ini bisa nggak sih Bu kena ODGJ? Aduh jadi agak takut gitu bisa Bu. Nggak gitu ya. Begini, masalah kesehatan jiwa, gangguan jiwa itu kembali lagi ke karakter kita. Ya, jadi saya mengibaratkan gini, karakter seseorang. Mbak Anggi ke bakso kuncoro apa doa Ibu? Kumis aja Bu. Nanti nunggu Pak Kandar terakhir ya. Kita makan bakso, Mbak Anggi 5 sendok sambal nggak apa-apa. Tapi saya makan setengah sendok aja udah mules-mules. Oh gitu. Karakter.
Oh ya. iya iya. Jadi ketika seseorang menghadapi satu masalah, ada yang biasa aja easy going, tapi ada yang baperan itu tadi, ya. Nah bapernya ini ke bawah, Oh gitu. bawa terus, tidak di apa namanya, ada orang kan dia nggak mau curhat gitu ya. Sehingga menimbulkan konflik pada diri sendiri, terus berkelanjutan, dan sistem di dalam tubuh yang namanya mesolimbik, dopamin, serotoninnya tidak seperti biasanya, dan muncul gangguan-gangguan itu, gejala positif ya. Nah bisa nggak ya, tergantung ya, tapi harapan kita nggak begitulah ya, nggak begitulah, karena di dalam dunia kedokteran jiwa itu yang kita tegakkan ada 5 diagnosis, namanya diagnosis multi aksia. Ya, yang pertama, aksis pertama itu gangguan jiwa itu sendiri. Kemudian yang kedua, aksis kedua itu adalah gangguan kepribadian. Nah, itu tadi karakter. Kemudian yang ketiga, bisa karena masalah organik lain. Misalnya orang ini menderita gangguan jiwa karena ada penyakit lain, misalnya kanker, diabetes mellitus, penyakit menahun kan, tuh bisa ya Bu ya, bisa ya, jadi depresi berat dengan gejala-gejala psikotik. Kemudian ada di aksis 4, pencetus. Nah pencetusnya ya, kebanyakan memang masalah ekonomi Mbak ya, banyak sekali masalah ekonomi, primary support group, masalah pekerjaan ya, tentunya juga tergantung karakter seseorang. Nah itu yang menyebabkan seseorang bisa terkena gangguan jiwa gitu. Nah sebetulnya gangguan jiwa itu hati-hati juga dengan masalah kesehatan jiwa. Kita semua bisa mengalami gangguan jiwa, tapi insya Allah kita ini yang ada di ruangan ini kita bisa menghandle. Nah, yang susahnya orang-orang yang tidak bisa menghandle dan sudah kadung ada gejala-gejala tambahan lain tadi, berupa halusinasi, delusi dan lain sebagainya. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi mungkin kalau kita ada masalah, mungkin lebih baik mungkin kalau kita punya sahabat gitu bisa disampaikan ya Bu ya, curcol dikit itu sebenarnya juga sebagai antisipasi mungkin ya. Atau kadang ada orang yang modelnya introvert Bu, jadi dia mending udahlah aku tahan aja, aku malu nih kalau misal sampai ada orang lain yang tahu sebenarnya aku ada masalah apa, atau mungkin bisa kita curahkan lewat buku ya Bu ya, atau kalau mungkin tadi Ibu Witri punya apa Bu, buku sakunya tadi namanya PPGJ ya Bu ya. Kalau saya mungkin namanya BTGJ Bu. Buku tulis nggak jelas. Jadi di situ tuh isinya curhat-curhatan nggak jelas gitulah Bu. Ya yang penting tersalurkan gitu Bu. Oke. Kalau ODGJ sendiri itu ada nggak sih Bu? Itu faktor dari keturunan gitu? Tadi kita bahas yang sebelumnya ya, curcol bagus, curcol itu bagus dan kita jadi untuk melampiaskan unek-unek kita, mengeluarkan unek-unek kita, tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu, dan tidak semua orang juga pandai menulis ya. Nah ini butuh kepekaan dari keluarga, untuk melihat keluarga terdekatnya kok perilakunya bisa berbeda gitu. Nah jadi keluarga harus peka gitu ya sahabat Amino ya, kalau ada seseorang yang perilakunya sudah nggak kayak biasanya. ODGJ itu bisa faktor utamanya bisa nggak sih keturunan? Bukan faktor utama sih, pemicunya. Genetik itu menjadikan faktor risiko. Ya risiko, sama juga orang diabetes mellitus ya. Oh gitu. Kalau yang di atas orang tua kita, mbah kita itu ada sakit gula, ya itu faktor risikonya lebih berat. Tapi tidak semua orang yang ada genetiknya gangguan jiwa terus anaknya tentunya enggak semua. Tidak melulu ya. Tapi merupakan faktor risiko. Faktor risiko. Oke. Risiko. Ya. Oke. Itu jelas ya? Oh jelas banget Bu. Makanya saya tuh di sini tuh tadi sebenarnya. Oh iya, silakan Ibu duluan nggak apa-apa Bu. Mungkin bisa dikasih contoh bagaimana cara minum yang estetik. Atau yang penuh drama ini Bu. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu untuk beberapa ciri ODGJ atau ODS ya Bu ya, itu kan ada yang macam-macam, nggak bisa susah mandi, nggak suka mandi, jarang mandi atau mandi keseringan dan lain sebagainya itu. Terus kalau kita yang susah tidur, itu bisa nggak sih Bu jadi pemicu ODGJ itu? Ya,
Kalau susah tidur itu dalam bahasa psikiatrinya adalah insomnia. Insomnia. Insomnia sendiri itu ada yang organik, ada yang non organik. Kayak beras ya, Bu. Iya benar. Kalau Ibu sendiri pakai berasnya apa? Kok malah bahas beras? Ya, jadi kita harus lihat dulu Mbak Anggi. Jadi kita harus explore dulu ya. Jadi kalau orang nggak bisa tidur, tentu akan mengganggu kualitas tidur ya. Ya pada dasarnya saya Mbak Anggi gitu ya, semua teman-teman yang ada di sini. Kalau misalnya nggak bisa tidur dalam 1 bulan sekali, dua kali, nggak apa-apa lah ya. Kita nikmatin aja. Tapi kalau tidak bisa tidurnya lebih dari 2 minggu, apalagi berbulan-bulan, tentunya kan akan mengganggu kualitas hidup kita. Jadi nggak konsentrasi, ketemu orang juga jadi nggak nyaman karena kita harusnya istirahat, badan kita harusnya istirahat, nggak istirahat. Nah, bisa nggak kegangguan jiwa? Kegangguan jiwa bisa aja. Tapi tolong di tanda petik ya, tidak semua insomnia itu pasti mengalami gangguan jiwa. Ya. Jadi kalau misalnya insomnia, orang datang ke kita nggak bisa tidur, tapi ternyata kita dieksplor, dia dengar bisikan di telinganya, Bapak kenapa nggak bisa tidur gitu? Karena saya disuruh malaikat Jibril, saya harus menjaga dunia ini. Nah, itu ternyata nggak bisa tidur, dia harus menjaga dunia ini. Nah, itu ini adalah beda dengan insomnia yang biasa. Oh gitu. Padahal ya Bu ya, kalau kita nggak bisa tidur, saya tuh kadang tadi juga setelah Ibu menjelaskan tuh saya sempat berpikir loh Bu, padahal ya Bu, kita misal nggak bisa tidur semalam ya 2 malam lah, itu tuh badan udah rasanya nggak karu-karuan kan Bu ya, udah gitu otak jadi nggak fokus, terus kayak orang fly gitu loh Bu, ya nggak sih Bu, bener ya kan? Betul. Makanya kadang ternyata ODGJ itu seperti itu juga, bukan berarti terus wah ini kalau nggak bisa tidur insomnia, aduh ini pasti OGDJ nih, ODGJ. Enggak ya Bu ya. Jadi kan kita juga harus lihat kualitas tidur seseorang itu kan beda-beda. Anaknya Mbak Anggi yang kecil tidur masih perlu 12 jam. Nah, ya. Tidur 6-8 jam. Kalau saya nggak ada Bu, bangun tidur karena masih punya bayi Bu. Aduh. Tidur lagi. Ya, jadi, Ibu kayak Saipul Jamil dikit-dikit jadi lagu. Salah ya, bukan goblok ya. Mbak Surip. Almarhum ya Bu ya. Oke Bu, ada yang mau saya tanyakan lagi nih Bu. Ini agak bikin penasaran gitu Bu. Gimana sih Bu cara PDKT nggak cuma sama gebetan kan Bu ya? Kita PDKT sama ODGJ. Biar dia tuh istilahnya luluh sama kita gitu Bu. Gimana Bu? Ada tips dan triknya nggak? Ya kita lihat dulu nih PDKT-nya di mana. Kalau di rumah sakit jiwa teman-teman perawat ya teman-temannya Pak Kandat ini tuh jago banget gitu ya. Karena sudah terbiasa ketemu orang yang marahnya luar biasa aja juga udah bisa kita lakukan pasien bisa tenang. Jadi ini kita bicara mungkin yang di rumah sakit ya Mbak Agi ya. Jadi kalau pasien datang ke kita itu dalam keadaan gaduh gelisah atau bahasanya adalah irritable, dengan terpaksa keluarga membawa dan lingkungan sekitar sampai di tahun ya. Karena orang ODGJ kalau udah marah itu tenaganya bisa berlipat-lipat. Oh iya, luar biasa. Cukup cuma 1-2 orang aja yang megang ya. Butuh bantuan satpol, butuh bantuan polisi ya. Pertama ya ini udah SOP-nya ya. Di IGD ya kita fiksasi dulu untuk sementara. Fiksasi itu ya diikat sementara ya. Tentunya itu juga asal ngikat aja. Nah, terus penata laksanaan irritable sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku supaya pasien tenang, ada obat-obat yang kita berikan gitu. Dan ingat-ingat bahwa ODGJ yang di pinggir jalan pun itu sebetulnya tidak seserem yang kita pikirkan kok. Mereka kalau dipanggil dia ngerti. Ya. Hanya hati-hatinya memang ada beberapa ODGJ yang di pinggir jalan agak meresahkan, misalnya dia bawa batu. Nah, ini tentunya nanti pihak-pihak keamanan pasti akan dapat laporan dari masyarakat untuk mengamankan gitu. Ya pendekatannya tadi kembali lagi tetap kita pendekatan seperti
manusia biasa, seperti pasien biasa ya. Saya kalau dengar Pak Kandar tuh dulu waktu di ruang 8 tuh, aduh beliau tuh luar biasa tuh kalau sama pasien ya. Pak, tenang dulu ya Pak, ini ngobrol dulu sama saya gitu ya. Teman-teman di perawat di RSJ udah ya, sama kamu juga psikiater di sini ya. Kita ada ngobrol biasa ya, marahnya nggak akan lama-lama kok ya. Itu kayaknya Pak Kandar lagi fly dari tadi disanjung-sanjung sama Bu Witri itu di pojok, kelihatan Bu? Ada orangnya? Iya, lagi balerina. Oh gitu, baiklah. Asal abis ini jangan di IGD aja Bu. Jadi intinya pendekatannya tetap seperti oh gitu. pasien biasa. Di tempat kami juga kalau menghadapi pasien-pasien yang gaduh gelisah sampai kacamata harus kacamata. Oh gitu. Pecah gitu ya. Kita tetap melakukan hal-hal yang sesuai standar yang sudah, bukan marah dilawan dengan marah, enggak. Oke, tadi Bu Witri sempat bilang nih ODGJ yang di jalanan aja nih, kalau dipanggil aja sempat mungkin dia ada yang nyambung gitu ya Bu, mungkin dengan membalas dengan panggilan atau gimana. Masa orang-orang normal kayak gini-gini dipanggil sombong banget ya Bu ya? Emang kamu udah manggil dia? Oh belum ya? Oi. Jadi ada responnya. Iya, responnya itu. Ya, saya beberapa kali nih di daerah Menjangan nih ada ibu-ibu bawa tas banyak, dia lusuh banget. Dan saya tahu dia lapar. Ya. Ibu tapi nggak tahu di ujung sana ada kameranya Bu. Dia lagi syuting. Ya, panggil Mbak sini, Bu sini itu. Dia mengambilin saya, tahu ya bawa sesuatu, entah itu bawa makanan ke bawah. Oh gitu. Gitu. Jadi dia pasti ada responnya. Cuma karena penampilannya seperti iya. Ya, padahal itu ya. Memang beneran gembel, bukan ODGJ ya Bu ya. Ada yang gembel beneran, ada yang ODGJ, jadi gelandangan psikotik. Oh iya. Oke, baik. Kalau yang gelandangan biasanya kalau komunikasi dengan orang, Bu, jaluk Bu, Pak, jaluk Pak gitu. Tapi kalau ODGJ biasanya pandangannya biasanya lebih acuh. Oh beda ya Bu ya, kelihatan banget. Dan penampilannya juga agak lusuh ya, karena kita nggak mau mandi. Oh iya, baik. Gitu. Oke, Sobat Amino, ini sudah banyak banget yang kita kupas mengenai gila, jangan deh, dan sudah disampaikan dengan Ibu Witri. Nah sekarang nih Sobat Amino, saya ingin mendengar kesimpulan dari Ibu Witri. Gila, antara gila dan ODGJ. Gimana Bu kesimpulan Ibu? Apa yang harus ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk Sobat Amino? Oke, baik teman-teman semua, Sobat Amino. Kalau Sobat Amino sudah jelas teman-teman yang ada di lingkungan RSJ dan teman-teman yang melihat podcast ini, saya mohon dengan sangat bila Anda melihat saudara-saudara kita yang memang tidak seperti kita ini, jangan menyebutkan kata-kata kisah jangan banget. Baik itu menyebutkan secara langsung, lo gila, jangan. Oh, jangan, tidak manusiawi, tapi sebutkan dengan kalimat yang lebih manusiawi, yaitu dengan ODGJ. Ya, jadi ini kita harus memasyarakatkan kalimat ini, jadi supaya lebih manusiawi. Coba kalau kita bayangkan kalau yang kebetulan yang kena gangguan jiwa, saudara-saudara kita kan juga rasanya nggak nyaman, gitu. Ya, itu ya. Oke, iya. Sebenarnya tuh masih banyak banget loh Bu yang mau saya tanyakan loh Bu. Ini sudah saya list. Beneran, cuman ini kan berkaitan dengan studio selanjutnya Cie, kayak udah sangar. Ini selanjutnya nanti podcast selanjutnya kita akan bahas antara ini Bu. Saya tuh kepo banget dengan kesurupan dan halusinasi. Oh, sip. Saya kepo banget itu ya. Itu next ya. Sama ini memperdalam insomnia. Pernah kesurupan ya? Saya nggak tahu Bu, cuman katanya kalau tidur tuh kadang nyebut-nyebut terus tiba-tiba mantan. aduh Ibu jangan buka rahasia di sini dong. Oke, jadi berikutnya topiknya adalah kesurupan, halusinasi sama versus insomnia. Iya, pasti sudah ditunggu-tunggu nih sama Sobat Amino. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada interaktif itu ya? Belum. Ya. Cuman ini kan akan tayang di YouTube channel RSJ Amino itu setiap hari Rabu Bu. Jadi nanti untuk
pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan di sini nih kelihatannya sih. Berjalan nggak sih? Nanti akan di respon dengan gercep oleh admin kita yang keren-keren pokoknya ini, karena ini Rumah Sakit Amino sedang berbenah banget nih Bu untuk sosial medianya ya kan? Iya, menunjukkan lebih. Wah, dan jangan lupa nama YouTube channelnya RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo. Yuk. Aduh lengkap sekali ya Bu ya. Ganjar, RSJ Amino Gondo Hutomo. Iya loh, ini loh Pak Ganjar, kita sudah punya YouTube channel, punya Amino Podcast sekarang. Ini gimana dong Pak? Komentarnya dong Pak. Wes, nggak apa-apa dong pamer ya kan? Mudah-mudahan beliau berkenan nonton, nanti datang ke sini kita undang. Wah, keren banget nih. Wah, ini ada masukan loh Pak, dicatat dong. Tolong dicatat. Next kita manggil Pak Ganjar. Udah antrian keberapa gitu ya Bu ya. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita. Sebenarnya masih pengen ngobrol panjang banget ya Bu. Tahu kan Bu, ciwi-ciwi kalau udah ketemu ya Bu ya. Aduh, yang penting kan kita nggak gibah. Enak banget. Ya Allah. Next, ini kita tunggu apa Bu? Endorse. Mungkin mau endorse apa gitu ya Bu, yang bisa dicemil-cemil. Oke. Baik, sekian obrolan dari kami, saya Anggi dan Dr. Witri SPKJ. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat Amino semua. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.